Hai teman-teman, balik lagi ke video kali ini. Aku mau kembali ke topik Health Talk with Dr. Ayu dengan tema hari ini adalah mimisan. Jadi kita akan kupas tuntas mimisan dan paling penting bagaimana cara kalian mengatasinya kalau misalkan tiba-tiba terjadi. So kalau kalian penasaran, tonton terus videonya. Jadi kalian semua pasti udah pernah dengar atau bahkan mungkin pernah mengalami sendiri yang namanya mimisan, karena memang secara keilmuan 60% dari penduduk dunia itu mengalami pernah sekali dalam hidupnya yang namanya mimisan. Nah, kenapa bisa terjadi mimisan? Mimisan itu penyebabnya ada berbagai macam. Salah satunya yang paling sering mungkin karena trauma kalau disebut dalam bahasa kedokteran, atau sempat mengalami yang namanya mengorek-ngorek hidung, atau misalkan yang kedua bisa aja ternyata hidungnya terlalu kering, kemudian kadang-kadang memang ada terjadi begitu saja tanpa kita tahu apa penyebabnya. Nah, yang paling sering mengalami mimisan atau lebih sering mengalami mimisan biasanya yaitu orang-orang yang mengonsumsi pengencer darah atau orang-orang yang memiliki riwayat hipertensi atau tensi tinggi. Kemudian yang ketiga anak-anak, dan yang keempat adalah ibu hamil. Kalau kalian melihat orang mimisan atau kalian sendiri mengalami mimisan, hal yang pertama harus dilakukan adalah tidak boleh panik. Yang kedua adalah coba duduk dengan tegak. Ini bertujuan untuk mengurangi tekanan di pembuluh darah hidung. Kemudian yang ketiga kalian harus lakukan adalah condongkan kepala sedikit ke depan dengan tujuan nanti bila terjadi perdarahan tidak jatuh ke kerongkongan. Yang keempat, pencet ini cuping hidungnya yang persis di bawah dari tulang hidung menggunakan ibu jari dan telunjuk seperti ini. Pencet dengan keras, kemudian bernafas menggunakan hidung. Selanjutnya kalian tahan posisi ini sampai perdarahan berhenti. Biasanya perdarahan akan berhenti kurang dari 15 menit apabila kalian tidak mengalami kelainan pembekuan darah. Tapi kalau misalkan perdarahan tetap terjadi setelah kalian melakukan pertolongan pertama tadi, kalian harus segera mencari pertolongan medis. Kapan kalian harus mulai panik kalau kalian mengalami mimisan? Yaitu kalau misalnya kalian mengalami mimisan yang berulang dalam 1 kali 24 jam dari mimisan yang pertama. Itu kalian juga harus tetap periksa ke dokter. Yang terakhir, apa yang bisa kalian lakukan apabila kalian ingin mencegah terjadinya mimisan? Yang pertama, jangan terlalu keras saat sedang bersin, karena itu juga memicu untuk terjadinya mimisan. Yang kedua, jangan mengorek hidung terlalu dalam atau terlalu keras. Dan yang ketiga, kalau kalian memiliki riwayat mengonsumsi obat-obatan pengencer darah, kalian harus rutin untuk memeriksakan diri kalian ke dokter. Sekian yang bisa aku sampaikan dalam topik mimisan kali ini. Topiknya memang singkat, padat, dan jelas. Aku harap sudah mencakup semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, kalian bisa banget komen di bawah dan tanya, nanti aku jawab. Oke? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih likes dan subscribe ke channel aku supaya kalian tahu kalau aku punya video baru. See you on my next one.